Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, semua kalangan masyarakat, baik dari sektor formal dan informal, terkena dampaknya. Warga masyarakat, khususnya Kota Surabaya, berupaya keras untuk dapat bertahan di situasi ini. Pemerintah pusat maupun daerah bergerak cepat dengan memberikan berbagai bantuan, termasuk dari kalangan legislatif. Untuk mengetahui seperti apa penanganan dan bantuan yang sudah diberikan, berikut ini dialog singkat bersama anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, pada saat ini kita sedang berada di gedung DPRD Kota Surabaya bersama dengan Bu Norma Yunita, anggota fraksi PDI Perjuangan Kota Surabaya, anggota Komisi D. Kita pada hari ini ingin bertanya seputar kegiatan DPRD Kota Surabaya di awal puasa menjelang PSBB, apa saja yang dilakukan. Mengingat tugas DPRD itu kan banyak, mulai dari fungsi legislatif, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Tentu saja pada saat seperti ini banyak sekali yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada Mbak Norma apa yang dilakukan hari-hari menjelang PSBB ini. Selamat siang Mbak Norma. Siang. Sehat ya Mbak Norma? Alhamdulillah. Apa aktivitas sekarang Mbak Norma menjelang PSBB seperti ini dan menjelang puasa juga seperti hari-hari ini? Ya seperti biasanya sebelum COVID-19 ini semakin bertambah ya saat ini, ya kita sebagai anggota komisi ya sekaligus anggota fraksi juga melakukan intervensi juga terhadap warga, salah satunya yaitu penyemprotan ke kampung-kampung itu terutama, dan juga saat ini kami memberikan bantuan berupa permakanan ya. Di samping juga dari Pemkot juga ada bantuan tersebut. Tetapi kan ada yang sisi-sisi yang belum terkena gitu loh. Jadinya kami sebagai anggota fraksi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 berupa makanan tersebut. Iya, Mbak Norma, mengingat tugas DPRD utamanya Komisi D ini kan katanya orang tugasnya urusannya mulai dari paha sampai pahala, artinya banyak banget yang diurusi, mulai dari pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan rupanya itu semua itu kan menjadi persoalan yang sedang terjadi sekarang ini. Bagaimana sebetulnya harapan masyarakat terhadap pemerintah itu utamanya dengan kaitannya COVID-19 ini, sebetulnya apa yang menjadi harapan masyarakat kepada pemerintah yang sampai tangkap itu seperti apa Mbak Norma? Tentunya harapan masyarakat pada saat ini adalah bantuan ya, yaitu pertama berupa sembako. Banyak sekali masyarakat sekarang yang terdampak COVID-19 ini, terutama banyak yang ter-PHK karena wabah ini adalah bukan hanya dari masyarakat yang di bawah yang terkena dampaknya, juga semua lapisan termasuk dari perusahaan juga mengalami penurunan pemasukan ekonomi juga, yang akhirnya terdampak juga pada masyarakat sehingga mem-PHK karyawannya. Jadi masyarakat tersebut membutuhkan bantuan berupa sembako tersebut. Iya. Gitu. Selama ini di masyarakat itu kan sudah banyak juga yang memberikan bantuan, apakah dari partai, dari organisasi masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Dari kenyataan seperti ini kan artinya memang semua masyarakat ini kan membutuhkan membutuhkan baik itu sembako maupun yang lain. Pertanyaan saya, sampai saat ini menjelang PSBB, sampai sejauh mana kesiapan pemerintah utamanya dalam hal permakanan, karena banyak sekali yang akan di cover oleh pemerintah selain yang sudah ada, termasuk permakanan lansia, anak yatim piatu, dan sekarang kan tugasnya tambah lagi dengan adanya COVID-19. Sepengetahuan dari Mbak Norma, sampai sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan permakanan tersebut? Persiapan pemerintah sekarang saat ini bantuan-bantuan yang seperti kemarin permakanan itu tetap ada, dan ditambah lagi permakanan untuk bagi warga yang
terkena dampak seperti ODP atau PDP, Pemkot juga memberikan bantuan tersebut, memberikan langsung ke rumah-rumah masyarakat. Mereka juga harus didata. Juga tambahan dari Pemkot sendiri saat ini menyiapkan untuk sembako atau beras bagi masyarakat yang jaring pengaman sosial itu iya, sembako itu tadi. Karena saat ini banyak sekali warga yang mendaftarkan bahwa mereka sekarang menjadi MBR karena terdampak dari PHK tersebut. MBR itu apa ya, Mbak Norma? MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi memang kalau dulu itu namanya apa namanya itu? MBR itu masyarakat yang miskin ya. BLT ya, BLT seperti gitu. BLT gitu ya. Masyarakat miskin. Jadi sepengetahuan dan pantauan di lapangan, pemerintah sudah siap ya melaksanakan PSBB, termasuk mengcover bantuan makanan yang katanya Bu Risma, termasuk yang di luar warga Surabaya sekitar 700 ribu itu ya. Nah, jadi pemirsa, sebagai anggota legislatif, Mbak Norma ini sudah banyak melakukan pantauan di lapangan kaitan dengan persiapan-persiapan PSBB yang insya Allah besok mulai dilaksanakan sampai tanggal 11 Mei yang akan datang. Karena itu warga di Surabaya tidak usah panik, karena bagaimanapun juga pemerintah ini kan sudah siap. Nah, untuk masyarakat sendiri apa yang perlu dilakukan, Mbak Norma? Sarannya dari Mbak Norma seperti apa? Tetap melakukan himbauan dari pemerintah, yaitu stay at home, tetap di rumah. Walaupun meskipun pekerjaan mereka itu ada yang masih belum bisa dilakukan di rumah, seperti ojek online, tidak apa-apa mereka bekerja sesuai dengan aturan. Mereka juga harus memakai masker seperti saya ini, dan juga sering rajin cuci tangan seperti itu, karena akan terbebas sedikitnya membebaskan dari virus. Gitu. Ini kaitannya dengan Mbak Norma selaku kader partai PDI Perjuangan ya. Ketua Umum PDI Perjuangan kalau tidak salah itu kan mengamanatkan, memerintahkan kepada kadernya untuk selalu menjadi terdepan di dalam hal penanganan corona, bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan slogannya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Bu Mega, yaitu menangis dan tertawa bersama rakyat, kan katanya begitu. Itu sampai sejauh ini yang sudah dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan, baik yang duduk di legislatif seperti Mbak Norma maupun yang lain, itu seperti apa di lapangan? Baik, memang sebelumnya dari DPP sendiri, dari Ibu Ketua Umum Bu Megawati memberikan kami himbauan untuk membantu masyarakat melalui memberikan minuman berupa pokak dan telur. Itu setiap minggu itu kita bikin di kantor DPC. Dan juga saat ini kami anggota fraksi diberi petunjuk juga dari Ibu Ketua Umum agar memberikan bantuan kepada masyarakat ini berupa makanan dan atau sembako. Jadi ikut kemampuan kami sebagai anggota fraksi. Dan itu sudah kami lakukan dari mulai awal-awal ya. Dari awal dan sampai saat ini anggota fraksi PDI Perjuangan sudah memberikan bantuan. Dan insya Allah akan terus sampai wabah ini sirna seperti itu. Ya, kalau harapan Mbak Norma sendiri selaku wakil rakyat dan selaku rakyat menghadapi pandemi corona ini seperti apa? Toh sebentar lagi kan menjelang hari Lebaran. Nah, apa yang menjadi harapannya Mbak Norma selaku rakyat dan wakil rakyat ini? Awalnya ya, untuk dalam menghadapi pandemi ini memang saya, terutama mungkin saya ya, dan juga bisa mewakili semua dari masyarakat, memang belum ikhlas ya awalnya itu. Tapi bagaimanapun ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kami selaku manusia makhluk hidup juga harus menerima cobaan ini dan juga menjalani hari-hari ikhlas, menjalani hari-hari selama wabah corona ini ya dengan sesuatu yang sudah
tentukan oleh pemerintah juga. Kita juga menuruti himbauan Ikhtiar ya, bagian ikhtiar. selain ikhlas juga harus ikhtiar sebagai masyarakat ya, bagaimanapun karena ini adalah cobaan untuk kita semua kan Iya, begitu. iya. Iya, iya. Jadi pemirsa, itulah dialog khusus kita pada siang hari ini bersama Mbak Norma Yunita, anggota DPRD Kota Surabaya, fraksi PDI Perjuangan, Komisi D, yaitu Komisi Kesra. Jadi itulah apa yang menjadi buah pikiran, apa yang menjadi pemikiran dari Mbak Norma menghadapi masalah corona ini. Jadi demikian dialog kita, dan jangan lupa selalu tonton di Surabaya TV di channel 44 UHF. Salam Surabaya TV.